Kalau di tongkrongan mahasiswa, kita pasti lebih sering bahas kasus hukum pidana, apalagi yang lagi viral. Tapi anehnya, kasus hukum perdata dan bisnis jarang sekali dilirik. Padahal efek dominonya tidak kalah ngeri. Nah, kali ini kita akan sama-sama membedah kasus Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Wajo periode 2025-2026, di mana proyek ini yang dijanjikan sebagai motor ekonomi warga, tapi tiba-tiba berhenti total di tengah jalan. Ini bukan hanya sekedar masalah teknis, tapi ada benang kusutan prestasi dan pelanggaran kontrak di dalamnya. Selamat datang di pembahasan hukum dan regulasi bisnis. Coba bayangkan bagaimana bisa proyek 3 gerai senilai 850 juta, angka yang sangat besar untuk ekonomi pedesaan, malah berujung mangkrak. Sepanjang paparan ini, kita akan membedakan mengapa inisiatif besar yang niatnya mengangkat ekonomi warga ini justru runtuh dan hanya menyisakan tumpukan material. Proyek strategis yang digagas melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dan dikelola oleh PT Angrinas Pangan Nusantara ini awalnya menjadi program andalan Presiden Prabowo dengan target mulia membangun 3 koperasi masyarakat. Namun, realita di lapangan justru menyisakan kontradiksi tajam. Kebijakan tingkat tinggi tersebut berujung tragis pada 3 lokasi bangunan setengah jadi yang terlantar, diperparah oleh nasib pekerja lokal yang terombang-ambing tanpa kepastian gaji. Setelah membeda realita pahit dari kronologi aset mangkrak ini, agenda mana yang ingin kita beda selanjutnya untuk mengurangi benang kusut ini? Kita masuk di bagian kedua, yaitu konflik proyek di Kabupaten Wajo. Di sini kita akan mencari tahu awal konflik mulai terlihat. Berdasarkan data akhir Februari 2026, pihak kontraktor tuh beneran kerja loh. Di Desa Ongkoy, proses pembangunannya udah nyaris 58%, di Desa Pae di atas 50%, dan di Desa Wandriu sekitar 35%. Proses pembangunannya nyata dan gak bisa dibantah. Masalah utama muncul saat pihak memberi pekerja tiba-tiba memotong pagu anggaran sebesar 25% tanpa addendum resmi dan persetujuan bersama. Bayangin aja lagi main sebuah permainan, tiba-tiba aturan mainnya diganti oleh satu pihak doang. Kacau kan? Masuk ke bagian ketiga, teori keabsahan dan wan prestasi. Secara hukum, suatu tindakan baru dibilang sah dan mengikat kalau sudah memenuhi semua syarat formal dan material dari undang-undang. Kalau syarat inti ini diabaikan, ya udah batal demi hukum. Teori ini ngebantu kita buat ngebedah persis di mana manajemen proyek ini mulai keluar dari relnya. Biar nggak terlalu pusing sama bahasa hukum yang kaku, mari kita lihat pasal 138 KUHP Perdata tentang pasca asasan servenda. Intinya, janji adalah janji. Sebuah kontrak yang sah itu berlaku kayak undang-undang bagi para pihak yang berbuat kesepakatan. Kalian nggak bisa seenaknya memotong 25% anggaran di tengah jalan tanpa ngobrol dulu para pihak kontraktornya. Pas pemotongan sepihak itu dieksekusi, disitulah letak pelanggaran atau prestasi terbesarnya, karena secara terang-terangan menabrak asas konsensualisme. Kita masuk ke bagian keempat, dimensi hukum privat dan publik. Dari sisi hukum privat, ini murni masalah perdata. Nggak ada kesepakatan bareng, pemotongan anggaran sepihak, dan tagihan kerja yang nggak dibayar. Tapi, pas kita geser kacamata kita ke hukum publik, nah ternyata permasalahannya jauh lebih sistemik. Nggak ada izin PBG dari Pemda, plus papan informasinya menghilang. Transparansinya benar-benar dipertanyakan. Ini bukan kelalaian biasa, tetapi pelanggaran langsung terhadap undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Pantas saja LMAPJ Sulawesi Selatan sampai ngajuin protes secara resmi. Dampak sistemik kegagalan proyek, kita bakal lihat gimana efek dominonya bekerja. Semua balik lagi ke angka ini. Pemotongan anggaran sepihak 25% ini tuh ibarat kartu pertama yang ditarik, tindakan ilegal yang akhirnya bikin seluruh struktur finansial kesepakatan ini runtuh berantakan. Kalau dirupiahkan, 25% itu nilainya sekitar Rp212.500.000. Coba kalian bayangin, cuman gara-gara satu keputusan pemotongan sepihak, itu pihak kontraktor langsung dipaksa menelan potensi kerugian finansial segede ini. Ini kerugian langsung dari sebuah langkah yang melanggar hukum. Lebih nyeseknya lagi, progres proyek di Desa Onkoy udah 58%, tapi uangnya nggak cair. Estimasi kerugian materialnya langsung bengkak sampai 400 hingga 500 juta rupiah. Ini bukan cuma angka, tapi keringat pekerja lokal yang tertahan dan tagihan vendor material desa yang belum dibayar. Jadi kalau dirangkum, efek domino konflik ini fatal banget. Dari gagal hukum jadi buntu finansial dan ujungnya krisis sosial. Perselisihan kontrak ini nyatanya langsung memukul kesejahteraan warga di akar rumput. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama bagaimana pembangunan ekonomi bisa berhasil jika akuntabilitas dan transparansi hukum diabaikan. Niat baik untuk memajukan daerah tidak akan cukup tanpa kepastian hukum dan aturan yang dijalankan dengan benar. Seperti yang dikatakan Lauren, hukum yang baik bukan hanya soal aturan,
Tapi bagaimana aturan itu dijalankan dihormati dalam kehidupan masyarakat. Saya Hamka Ramadan. Saya Helmin Graciela Srera Lili. Saya Juni Vanisha Awak. Saya Christina Bane. Saya Nurul Rohmah. Jika ada kekurangan, kami minta maaf, dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan. Karena kami orang yang ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.